Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Mustika Sari Mariam, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat saya bekerja, yaitu SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk dipimpin doanya, boleh dipimpin sama Rizky. Sebelum mulai kegiatan, tentunya kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi kalian lagi ngapain setelah istirahat? Sudah pada sholat sudah? Ya, deg-degan nggak sih dipanggil ke sini? Lumayan sendiri. Kira-kira tahu nggak sih kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu. Karena menurut pengamatan ibu, pengamatan wali kelas, ataupun dari rekan-rekan kalian di dalam kerjasamanya itu kurang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya seperti itu. Nah, kalian merasa nggak seperti itu? Kadang-kadang merasanya seperti apa? Kurang kompak. Terus biasanya gimana? Pendapatnya kurang didengarin. Pendapat siapa? Pendapat saya, pendapat temannya, benar kurang didengarkan. Kadang-kadang bekerja sendiri-sendiri seperti itu ya. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Ya begitu. Kalian termasuk yang mana, yang sering mengerjakannya atau yang tidak mengerjakan? Nah, berarti kalian nanti mudah-mudahan bisa lebih mengajak rekan-rekannya yang lain untuk lebih berkolaborasi ya. Karena kalau yang namanya kerja kelompok dikerjakan sendiri bagaimana rasanya? Berat, capek. Kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan hari ini? Siap ya. Sekarang kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok ya. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belum bimbingan kelompok? Sudah. Tapi dengan topik yang berbeda. Biasanya mungkin ada yang apa, ada yang mengenai karirnya. Kegiatan hari ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umumnya yaitu anggota kelompok mampu membangun kerjasama dengan kelompoknya. Tujuan umumnya yang pertama yaitu menganalisis urgensi kerjasama. Yang kedua, membangun nilai-nilai kerjasama. Yang ketiga yaitu mampu melaksanakan kerjasama itu sendiri. Ini semua kan beda-beda kelas ya? Ya. Sudah pada kenal semuanya? Belum. Ada yang sudah kenal? Ada tapi sebagian gitu ya? Nah, baik, kalau misalkan seperti itu kita kenal terlebih dahulu. Oke, kita kenalan dari mulai nama, lalu panggilan, nama panggilan, terus kita menyebutkan hobinya masing-masing. Oke, dimulai dari silakan. Perkenalkan, saya Hanya Agustin, saya dari kelas 10-6, nama panggilan saya Nia, hobi saya menonton drama Korea. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Rabani dari kelas 10-3. Nama panggilan saya Davin, hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Ari Kabita, biasa dipanggil Akhir. Saya dari kelas 10-9, hobi saya membaca novel. Perkenalkan, saya Gatot Biasa, biasa dipanggil Enggak, dari kelas 10-2, hobi ngajar. Perkenalkan, nama saya Nova Amel, menonton anime. Nama panggilan saya biasanya dipanggil Unca. Perkenalkan, nama saya
Nancy Wahyudin, biasa dipanggil Kiki. Hobi saya berolahraga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Rabi. Nama panggilan mereka, saya dari kelas 21. Hobi saya membacakan Al-Quran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayi Abdul Yasin. Biasa dipanggil Ain. Hobi saya bermain bola. Terima kasih. Sekarang tahu ya, minimal sudah tahu namanya masing-masing dari teman-temannya. Adapun pelayanan hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik permainan. Nah, teknik permainan itu sendiri nanti Ibu jelaskannya bagaimana cara bermainnya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Setelah menayangkan video, saya akan memberikan sedikit materi mengenai kerjasama. Lalu kita akan bermain permainan itu sendiri. Lalu setelah bermain nanti akan ada yang namanya mengisi LKPD. Lalu ada yang namanya evaluasi. Ya, siap ya? Siap. Semua kegiatan layanan tersebut. Siap. Di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa azas yang perlu kalian tahu dan kalian pahami. Ada 4 azas. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini semua yang terjadi dalam kegiatan pelayanan ini itu tidak perlu diketahui oleh yang di luar. Ya, jadi cukup kita saja yang mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini kalian itu bebas mengemukakan pendapat kalian, ya bebas mengekspresikan perasaan kalian. Jadi apapun yang kalian ingin utarakan, silakan. Azas kesukarelawan. Azas kesukarelawan itu kalian merasa dipaksa tidak untuk mengikuti layanan ini? Tidak. Ya. Meskipun ada permintaan dari saya selaku guru BK, tapi kalian merasa dipaksa atau tidak? Tidak. 4 yaitu azas kenormatikan. Azas kenormatikan di sini yaitu segala sesuatu yang terjadi pada layanan hari ini tidak bertentangan dengan yang namanya norma-norma yang ada di tempat kita. Lalu di dalam layanan bimbingan kelompok ini kalian mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kalian bertugas apa yang diutarakan oleh saya, tolong kalian laksanakan. Karena di sini saya sendiri sebagai pemimpin kelompok ya, kalian sebagai anggota kelompok. Pemimpin kelompok berarti memimpin atau membimbing segala sesuatu pada layanan ini, sedangkan anggota kelompok adalah mengikuti arahan dari pemimpin kelompok. Sudah siap semuanya ya? Siap. Siap mengikutinya? Siap. Ya, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, cukup jelas berarti ya? Ya. Sebelum kita mulai ke acara intinya, sepertinya kita harus ice breaking dulu biar kalian lebih semangat, ya? Iya. Ya. Ice breakingnya kita seperti ini. Marina menari di atas menara. Hafal nggak? Coba kita bersama-sama dulu. Marina menari di atas menara. Ya. Marina menari di atas menara. Baik. Kalian semua tahu kan ya? Kalau misalkan yang seperti ini apa? Marina. Ini menari di atas menara. Sekarang saya yang melakukan gerakan, kalian nanti yang menyebutkan. Ya, jadi kalian cukup menyebutkan saja. Ya, oke. Dimulai dari sekarang. Marina menari di atas menara. Di atas menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, tepuk tangan buat ternyata meskipun hari ini sudah siang, tapi konsentrasi kalian masih cukup bagus. Kalau seperti itu berarti kalian sudah lebih siap lagi mengikuti layanan ini ya? Siap. Di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa etika yang harus kalian pahami ya. Nah, ketika misalkan kalau kalian ingin bertanya, mengutarakan pendapat, baiknya seperti apa? Ditanggapi dengan baik.
tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketika ada orang yang berpendapat, siapapun itu, tolong dengarkan baik-baik yang sudah dijelaskan mengenai tahapannya kan. Mendengar apa? Ibu akan memberikan sebuah video terlebih dahulu. Setelah memberikan video, kalian menanggapi dari video yang sudah Ibu tayangkan, apa yang kalian dapat ambil dari video tersebut. Selanjutnya nanti Ibu akan menyampaikan materi. Lalu setelah menyampaikan materi, kalian mengikuti permainan. Lalu nanti ada yang namanya refleksi dari permainan itu sendiri. Lalu kalian mengisi AKBD. Ya. Kita akan melihat video terlebih dahulu ya, video singkat. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Gimana videonya? Kira-kira setelah kalian melihat video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap? Kerjasama akan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Kerjasama akan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Terus lagi? Di efisien. Lebih efisien. Lalu, ada lagi yang membuat pendapat? Dibanding berkompetisi, banding kerjasamanya biar pekerjaannya lebih cepat selesai. Ya, dibandingkan berkompetisi lebih baik bekerja sama. Karena gini, kalian berarti sudah sering di kelas ya. Ada misalkan rekannya yang tidak mau bekerja sama karena apa? Karena dia tidak mau dikalahkan atau disaingi dia rekannya. Jadi lebih baik dia mengerjakan beres sendiri, tapi rekan-rekannya kan tidak ya. Jadi menurut kalian itu baik atau tidak? Iya. Ya, karena ya
apalagi kalau misalkan ada tugas kelompok seperti itu, kita nggak bisa menonjolkan diri sendiri. Tapi karena yang namanya kerja kelompok itu berarti adalah satu tim, nggak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Ya kalau misalkan bekerja sendiri ya gantinya seperti yang tadi. Ya bagaimanapun bakalan susah capek sendiri. Yang akan disampaikan yaitu ada pengertian dari kerjasama, lalu tujuan kerjasama, dampak bila tidak bekerja sama, manfaat kerjasama dalam kelompok bagi siswa. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama. Yang pertama ada yang namanya pengertian kerjasama. Menurut KBBI, konten atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya sudah ada, dilakukan secara bersama-sama, itu yang namanya kerjasama. Ya. Lalu yang kedua ada tujuan kerjasama, yaitu mengembangkan tingkat pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi, minat, percaya diri, kesadaran bersosial, hingga toleransi. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita di dalam berkelompok itu mengerjakan suatu permasalahan atau pekerjaan itu harus memikirkan dulu ya, terus berpikir dulu ya bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, bagaimana kita mengerjakan tugas kelompok tersebut. Kita harus ada yang namanya pemikiran tingkat tinggi. Lalu ada keterampilan komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan rekannya. Misalkan di antara teman-temannya di kelas yang lain, ada nggak yang suka diam aja? Ada ya. Tapi sama kalian diajak nggak untuk ikutan dalam kelompok seperti itu? Ya. Nah itu adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan yang tadi, mengajak mereka untuk bekerja sama. Itu menggunakan cara berpikir kritis dan keterampilan pemikiran besar. Seperti yang tadi saya bilang, kalau yang namanya masalah itu berarti adalah di dalam suatu kelompok atau misalkan tugas tertentu pasti ada yang namanya masalah. Gak mungkin kita kerja kelompok mulus-mulus aja kan? Yang ada masalahnya, misalkan masalah keuangan, ya, atau misalkan masalah transportasi, penyelesaiannya ini seperti apa, itu adalah masalah yang ada di dalam kelompok. Ya, jadi bagaimana cara kita mengembangkan cara berpikir kritis, bagaimana cara mengatasinya. Nah itu, jadi yang selanjutnya adalah mendorong eksplorasi yang melibatkan beragam sudut pandang. Kayak tadi misalkan David punya pendapat, Mania punya pendapat, Farid punya pendapat, ya dengan orang berbeda, saya yakin kalian juga punya pemikiran yang berbeda mengenai cara memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara kalian memahami pendapat orang lain, terus mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita lebih bertoleransi. Sudut pandang yang berbeda kan kadang-kadang kita nggak kepikiran. Ya, kadang-kadang kita nggak kepikiran. Oh ternyata si itu punya pemikiran seperti itu. Oh iya ternyata bisa juga ya untuk dilakukan seperti itu. Nah itu tujuan dari kerjasama. Dampak bila kita tidak berkerjasama. Yang pertama yaitu pekerjaan terasa dibanding karena bebannya ditanggung sendiri. Sama tadi kayak tadi ya. Kalian bilang tadi ketika ada pekerjaan kelompok seperti itu, nah hanya dikerjakan oleh satu orang atau dua orang saja di dalam kelompok tersebut. Padahal biasanya yang namanya kerja kelompok itu ada 4 atau 5 orang ya. Nah, kalau misalkan dikerjakan 1-2 orang, bebannya itu yang 3 orang dilimpahkan kepada 2 orang atau 1 orang tersebut. Ya, itu akan terasa lebih berat. Kerjaan selesai dalam waktu yang mana? Iya, bisa selesai oleh 1 atau 2 orang. Tapi yang namanya pekerjaan kelompok itu kan pasti banyak. Kalau misalkan dikerjakannya oleh 1 orang atau 2 orang, otomatis waktu yang digunakan itu pasti lebih lama lagi. Manfaat kerjasama dalam kelompok itu ini dikhususkan untuk siswa ya. Yang pertama itu mengajarkan supaya tidak egois. Jadi karena kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh egois. Belum tentu pendapat kita itu benar, belum tentu pendapat kita itu yang terbaik. Makanya kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama yang pertama adanya kepentingan bersama. Kalau kepentingan pribadi, yang itu bukan kerjasama namanya. Nah itu adalah materi
mengenai kerjasama ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Ada, cukup ya, cukup mengerti ya. Karena kerjasama itu biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, cuman kita memang menerapkannya itu yang sulit ya. Kalau teori itu mungkin kalian juga sudah memahami sebenarnya. Kita sekarang bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya ini ada 8 orang, kita bagi ke dalam 2 kelompok saja. Kita hitung dari sini dulu, 1, 2, 1, 2 ya. Boleh dari sebelah kanan dulu boleh? 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Silakan. Kita duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita akan melaksanakan permainan. Permainannya sendiri kalian sudah paham belum tadi? Belum ya? Nanti kita jelaskan lagi. Sekarang kita bereskan dulu ini kursinya biar tidak mengganggu jalannya permainan. Kita boleh jadi kesampingan dulu ya. Mohon perhatiannya semuanya. Untuk permainan kali ini yaitu kita akan menyusun yang namanya menara gelas. Gelasnya itu sudah ada di sini ya, dan sebelah sana. Lalu nanti ini kan ada 4 tali. Ya, ada 4 tali. 1 orang memegang 1 tali. Ya, bagaimana caranya? Kalian memindahkan gelas yang ada di sini ke meja yang ada di depan ya. Nah, tapi ini kan posisinya ke bawah ya. Nanti ketika di depan itu disusunnya ke atas menaranya. Dan satu hal lagi, kalian tidak boleh menyentuh gelas. Jadi kalau misalkan ada yang jatuh, bagaimana caranya kalian bisa memperbaiki itu tanpa menyentuh dari gelasnya. Ya. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Bisa. Nah, kita bermain selama 10 menit ya. Dalam waktu 10 menit ini kalian harus selesai menyusun menara gelas. Ya. Tapi kalau misalkan dalam 10 menit ini belum selesai, kita lihat nanti yang paling tinggi kelompok yang mana. Berarti itu adalah pemenangnya. Siap ya? Siap. Oke. Sudah siap semuanya? Dan kita mulai dari sekarang.
tangan buat kita semua. Gimana rasanya sudah bermain? Seru, deg-degan, terus menyenangkan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih kira-kira hal yang kalian bisa maknai dalam kegiatan permainan tersebut yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Siapa nih yang mau mengutarakan pendapatnya? Menurut saya sih komunikasi yang baik Bu untuk menjalin kerjasama yang bagus itu. Komunikasi yang baik, Kompakan juga Bu. kekompakan, terus lalu apa lagi? Menghargai pendapat Bu, kan tadi juga ada yang nggak geser ke sini gitu. Ya, menghargai pendapat ya, karena tadi kita melihatnya dari berbagai sudut, ya dari berbagai sudut pandang. Kalian kan tadi memegang 4 tali, nah dari sudut ini kira-kira seperti apa? Gerakannya harus seperti apa? Nah seperti itu. Nah itu jadi dalam permainan yang kita anggap simple, kita anggap hanya bermain saja, tapi ternyata ada hal-hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang waktunya kalian mengisi LKPD. Ya, LKPD-nya ini ada 1 orang 1 LKPD, namun kalian bisa berdiskusi untuk mengisinya. Tapi tetap pengerjaannya 1 orang 1. Mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan sama rekannya, itu boleh ya. Ini saya bagikan dulu. Kalian duduk secara berkelompok, lalu kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Sudah selesai semuanya? Silakan kembali ke posisinya yang tadi kalau sudah selesai. Sudah, Ibu minta sekarang perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari LKPD ini. Dimulai dari kelompok 1 dulu, siapa yang akan mewakili? Ayo. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mewakili memperkenalkan tentang isi LKPD yang telah kami diskusikan. Nomor 1, menurut Anda apa pentingnya kerjasama dalam kelompok? Menurut saya, bekerja kelompok dapat menghasilkan kinerja yang terbaik dalam memecahkan berbagai masalah, karena anggota kelompok bisa saling memberi saran, pendapat,
dan koreksi dari kelompok lain. Mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak untuk memperbaiki. Yang ketiga, mendukung anggota satu sama lain. Yang ketiga, langkah apa saja yang Anda lakukan untuk dapat menghargai setiap anggota kelompok, pendapat dalam kelompok. Yang pertama, menerima dengan lapang dada setiap pendapat yang sekiranya disetujui oleh banyak orang atau anggota kelompok. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Yang ketiga, jika tidak setuju dengan pendapat orang lain atau ternyata lebih baik dari pendapat tadi, jangan merasa bahwa pendapat sendiri itu lebih baik. Oke, terima kasih. Aku sudah dengar ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sudah jangan sampai kalian itu membantu orang lain itu lebih bisa dimengerti atau kalian itu lebih paham, lebih banyak mengerti. Yang namanya ada yang bisa banyak bicara seperti itu, tapi di balik itu semua saya yakin ada hal yang mereka bisa lakukan. Saya yakin kalian juga mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kalian, di dalam kegiatan berkelompok, di dalam bekerja sama. Saya yakin kalian juga bisa melaksanakan. Ya, pelayanan hari ini nanti kita tahu bagaimana kalian melaksanakan kegiatan kelompok di kemudian hari, apakah apa yang sudah yang dilakukan hari ini, yang disampaikan hari ini, apakah benar-benar terrealisasi atau misalkan tidak, perkembangannya seperti apa. Kalau misalkan kalian masih perlu bimbingan, perlu bantuan ibu dalam hal berkelompok atau misalkan berkomunikasi dalam kelompok, silahkan bisa kita lakukan konseling kelompok. Kalau misalkan banyak orang yang tidak mengertinya atau misalkan alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam hal mengikuti kegiatan layanan kami ini dengan semangat yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup kegiatan atau layanan hari ini, tadi diawali dengan berdoa, sekarang juga kita akhiri dengan berdoa. Sebelum kita tutup kunjungan hari ini, kalau bisa berdoa.